السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib mobil khusus yang bersama kita pada malam hari ini, Habib Riyad Al-Attas, terus kemudian Habib Muhammad Al-Kaf, dan juga para habaib yang lain, khususnya yang berdomisili di perumahan Keraton Harmoni. Kemudian para asatid, para tokoh masyarakat, para Dewan Ta'mir Masjidil Ukhuwah. Alhamdulillah bersama kita juga ada Pak Yahya selaku Qismul Ubudiyah, seksi ibadah, yang selalu telaten menghubungi kami para asatid yang diamanahi untuk menyampaikan tentang kajian-kajian keislaman, dan juga wabil khusus juga Bapak Mas Dede Faisal dari media yang selalu mensyiarkan nilai-nilai Islam yang dilaksanakan di Masjidil Ukhuwah yang dicintai ini. Kemudian para Bapak Ibu tokoh masyarakat RW RT dari Perumnas Keraton Harmoni, juga Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berada di masjid ini, tanpa kami bisa sebut namanya satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para anda sekalian. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena sungguh nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak, la tuhsuha. Jadi kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun di antara miliaran nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang sangat begitu dirasakan oleh kita pada malam hari ini adalah nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan rohani. Juga ada nikmat iman dan Islam, sehingga hati kita tergerak untuk memerangi hawa nafsu kita, untuk berjibaku dengan setan. Tentunya inna syaitan aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua, sebagaimana yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Maka ketika kita mampu datang ke Masjid Nur Ukhuwah ini menunjukkan alhamdulillah kita menang beberapa langkah melawan setan. Karena pasti sudah menjadi bukan rahasia umum, setiap manusia yang melaksanakan atau mau dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan, ibadah dan amalan baik apapun, itu pasti ada bisikan jangan dan jangan. Itu sudah menjadi kodrat bagi kita, karena setan paling benci dengan orang-orang yang ahli ibadah. Setan paling tidak suka terhadap kita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mempunyai dendam kesumat. Ya, apa caranya kita semua menjadi temannya di neraka. Maka oleh sebab itu ketika kita datang ke sini, maka ucapkan syukur alhamdulillah, karena ini langka dan tidak semua orang akan mendapatkan kenikmatan yang alhamdulillah Allah berikan kepada kita malam hari ini, sehingga kita bisa duduk di tempat, di majlis ini dalam rangka
melaksanakan atau mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan mingguan. Para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada sehat walafiat. Yang kedua adalah selawat dan salam kita haturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi suri tauladan kita. Maka sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah satu ustaz yang menyampaikan bahwa nabi itu contoh teladan, bukan memberi contoh tapi menjadi contoh. Karena kalau memberi contoh gampang, dia menyuruh misalkan ayo kamu kerjakan ini, laksanakan ini, ayo kamu sholat, itu namanya ngasih contoh. Tapi ketika mengatakan menjadi contoh, berarti Nabi itu melaksanakan terlebih dahulu, kemudian itu yang akhirnya diadopsi atau dicontoh oleh para umatnya. Makanya pantas kalau Nabi dikatakan sebagai uswah hasanah, contoh terbaik. Kalau nyuruh gampang, siapapun bisa. Tapi untuk mengamalkan, terus kemudian memerintahkan, melaksanakan, terus kemudian dia menyampaikan untuk melaksanakan itu yang menjadi berat. Maka oleh sebab itu, jangan berpikir orang ahli dakwah, orang pengajar, orang tokoh agama dianggap wah enak hidupnya. Tidak, tetap berat, karena besok di hari kiamat itu tanggung jawabnya besar. Bahkan di beberapa riwayat, kalau orang yang ahli menyampaikan keagamaan terus kemudian dia tidak melaksanakan dengan baik, ngomong tok, hanya nasihat saja, maka berat siksaannya. Karena ada yang mengatakan nanti lidahnya panjang, terjulur dia akan sehingga lehernya akan tercekik dan berat, banyak akan diminta oleh Allah bertanggung jawabannya. Tapi tetap, walaupun ada hal yang mengatakan seperti itu, tetap kewajiban dakwah harus tetap dilaksanakan. Jadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang kepada keburukan, tidak harus dimiliki oleh ustadz atau kiai atau tokoh agama, tidak. Semua mempunyai kewajiban. Sama dengan kita sampai dikatakan ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi perintahnya ku jagalah kalian semua dan keluarga kalian semua dari api neraka. Itu perintah secara umum. Apalagi kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah semua membuat sebagai penanggung jawab, ra'in, kepala, pimpinan yang akan diminta oleh Allah bertanggung jawabannya. Apalagi kita sebagai laki-laki kan begitu ya. Laki-laki berat, yang harus dipikul beban berat. Karena bukan hanya di dunia yang dia akan menjadi tulang punggung bagi keluarga, di akhirat pun akan banyak ditanya tentang keluarganya, istrinya, tentang anaknya, tentang harta bendanya yang dia dapatkan. Malah ada yang mengatakan tentang yang berhubungan dengan dia, perempuan, ibunya, bibinya, ada yang mengatakan begitu ya. Itu juga menjadi berat. Kenapa? Harus betul-betul dijaga. Akan ditanya ke kita, kenapa anakmu kok begitu? Kenapa kamu berikan harta yang kamu dapatkan dari mana? Halalkah atau haram, kan begitu? Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ada seorang itu dalam kisah nyata pernah saya baca itu, dia itu oleh Allah dicoba, jadi dia diminta untuk menemani mayit, kalau nggak salah terdapat di Afrika mungkin ya, kalau nggak salah, dulu pernah saya cerita dulu. Jadi ada orang kaya, kemudian keluarganya minta biar keluarganya ini yang meninggal tidak sendirian di alam kubur, maka dia buat sayembara. Dia katakan, siapa yang bisa menemani bapak saya di kubur, katanya, maka akan dikasih hadiah yang besar. Dikasih hadiah yang besar. Siapa yang bisa menemani bapak saya? Jadi hadiahnya banyak. Waktu itu mungkin miliaran kalau dirupiahkan ya. Sehingga ada tukang tebang, dia bawa kapak, dia tukang tebang pohon. Jadi dia cari kayu, tebang pohon, terus kemudian kayunya dijual. Kemudian setelah itu ya karena dia butuh, ya karena mungkin banyak hutang, banyak tanggungan dan sebagainya, sehingga pun dia daftar. Dia ketika dengar hal itu langsung dia dengan kapaknya datang, karena memang mau bekerja. Ada informasi begitu, kemudian dia datang dan mengatakan, saya mau. Padahal yang lain tidak ada yang mau.
Siapa yang mau menemani orang mati, kan begitu. Ngeri, khawatir hidup lagi lah, khawatir gerak lah, kan begitu ya. Sehingga dia pun masuk, oke lah, dikasih hadiah besar, tapi kamu harus menemenin selama dia diminta waktu itu selama berapa? Ada mengatakan 40 hari kalau tidak salah itu ya. Nanti setelah itu baru setelah kamu selesai 40 hari maka kamu keluar. Nanti saya akan supli makanan dari atas begitu ya. Atau dipenuhi. Nanti di dalam kuburan sudah banyak makanan disediakan, tinggal makan saja sudah. Maka tidak tahunya seperti itu. Ini lama sudah cerita ini dan mengatakan ini kisah nyata. Maka kemudian setelah itu kemudian dia masuk, kemudian dikubur, selesai ya sudah dia duduk, kapaknya masih dibawa dia. Ditaruh di sampingnya. Tidak tahunya katanya dalam cerita kemudian ada dua orang datang yang menyerupai manusia, dan itu siapa lagi kalau bukan siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ya, kemudian malaikat Munkar dan Nakir langsung noleh kepada orang itu. Katanya, "Loh, kamu siapa?" katanya. "Saya orang yang disuruh oleh keluarganya untuk mendampingi dia." Terus malaikat tanya, "Itu kamu bawa apa itu?" "Bawa kapak," katanya. "Ya, kapak itu buat apa?" "Ya, kapak saya buat saya ngapa, terus kemudian saya saya tebang pohon, terus kemudian setelah itu saya jual." "Oh begitu, ya sudah." Besoknya datang lagi malaikat itu dan nanya lagi, kebetulan mengatakan, "Kapakmu dulu dapat dari mana kamu? Beli kan?" "Beli." "Dapat dari mana uangnya?" "Ya dapat dari mana?" Panjang lah ceritanya. Oke. Besoknya datang lagi dan mengatakan, "Setelah kamu ngambil kayu itu, kayunya buat apa?" "Lah saya jual." "Terus buat apa?" "Kemudian saya kasih kepada keluarga." "Terus yakin kayu yang kamu ambil itu adalah kayu halal, sudah dapat izin dari pemiliknya?" Habis itu besoknya keempat datang lagi. "Terus kemudian uang itu betul tak digunakan untukmu, diberikan kepada anakmu? Uangmu itu betul halal apa haram?" kan begitu. Terus kemudian setelah itu tidak berapa lama, kalau nggak salah dia mengatakan seminggu apa ya, langsung gedor tanah dia. Mengatakan, "Tidak kuat, saya mau keluar," katanya. "Apa?" kata dia. Setelah dibongkar keluar dan dia mengatakan, "Tidak jadi, saya nggak butuh uangnya, aku nggak bisa nemenin bapak kalian." "Kenapa?" "Masa gara-gara kapak ini berapa hari ditanya kapak urusannya tok," katanya. Bayangkan, hanya dia keluar dan dia kemudian merenung mengatakan, bayangkan dengan satu kapak aja pertanyaannya panjang dan jelimet. Bagaimana dengan harta banyak yang Allah nugerahkan kepada kita? Mobil, dapat dari mana mobil? Misalkan kredit yang dibayarkan halal apa tidak, kan begitu. Akan begitu terus dia. Anakmu diberikan dari mana? Kerja Pak. Kerjanya dari mana? Ya kerja jualan. Dari kantor Pak, kantor Bu, itu panjang urusannya. Maka tidak heran kata Imam Ahmad bin Hambal, di Mesir pun urusan tahlil juga begitu. Memang ada yang mengatakan tahlil katanya dari budaya Hindu, maka dibantah oleh beberapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah, karena Imam Ahmad bin Hambal pun mengatakan di Mesir itu tidak mengenal Hindu. Tapi di sana diinformasikan bahwa di sana pun ada kegiatan tahlil. Kalau ada orang meninggal ditahlili. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kenapa orang di sana mentahlili? Karena dia memahami orang yang meninggal dunia hari pertama itu adalah kuat-kuatnya fitnah, karena malaikat bertanya banyak hal tentang kehidupannya. Maka jangan berpikir orang yang sudah meninggal selesai urusan. Enggak, itu panjang itu. Ditanya kamu hidupnya bagaimana, ini dapat harta di mana, semua ditanya. 2, 3, 4 sampai ke 7 itu kuat-kuatnya malaikat menanyakan kepada orang yang meninggal dunia. Maka tujuannya ditahlil kata beliau apa? Supaya meringankan, kita membantu doa dari yang hidup untuk yang meninggal, yaitu dengan harapan dia diberikan keringanan lidah untuk bisa menjawab semua pertanyaan malaikat dengan baik. Jadi 7 hari itu adalah sadis-sadisnya pertanyaan, dan kita akan mengalami hal itu. Maka oleh itu kita harus siap-siap ya seperti itu. Maka tujuannya tahlil begitu, meringankan, memberikan bantuan agar mayit enak. Jadi dia betul-betul tidak diberikan fitnah kubur, tapi diberikan nikmat kubur. Ya alhamdulillah. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun kita masih berada di Syawal. Tanggal berapa Syawal? Syawal ini tanggal 25.
Tapi yang jelas banyak makna Syawal ya. Syawal itu merupakan suatu bulan yang mulia juga karena Syawal dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari Aid, tanggal 1 hari Aid, 1 Syawal, karena kita dianggap mendapatkan kemenangan. Maka kemenangan ada dua hal kemenangan. Yang kemenangan pertama, ulama mengatakan dianggap kita menang hari raya kemenangan karena memang ada dua. Yang pertama, secara sejarah umat Islam menang menghadapi tentara kafir. Saat itu tentara kafir berjumlah 950 atau mengatakan hampir 1000 lah begitu ya, melawan umat muslim yang jumlahnya hanya 313, dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Apa itu? Perang Badar. Maka dinamakan Id karena perang Badar terjadi pada bulan puasa. Maka Syawal lah dinamakan sebagai alhamdulillah kita senang pada bulan Syawal. Ya, terus kemudian yang kedua, menang karena menang kita melawan hawa nafsu. Kenapa melawan hawa nafsu? Karena pada hawa nafsu itu sesuatu yang dihalalkan pada kita di siang hari selain bulan Ramadan, seperti makan, minum, kan begitu, merokok bagi yang merokok. Terus kemudian boleh di luar hari Ramadan berhubungan suami istri, kan begitu. Tapi ketika siang hari bulan Ramadan maka semuanya menjadi haram. Dan kalau dilakukan akan berdosa, kan begitu. Nah, maka ketika kita mampu untuk menahan diri tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah pada Syawal tanggal 1 kita dianggap mendapatkan kemenangan karena mampu memerangi hawa nafsu yang asalnya nafsu bisa lawama, bisa ammaro, maka kita bisa menjadikan sebagai nafsul mutmainnah. Kita bisa mengendalikan nafsu. Jadi nafsu kita tekan, jangan sampai begini. Ketika dia ngajak kepada hal yang tidak baik, kita tahan diri. Itu namanya mutmainnah. Kita mampu mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan kita, sehingga kita terbebas melakukan hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang berkah Allah Subhanahu wa taala, juga ada beberapa peristiwa penting di bulan Syawal, sehingga bulan Syawal pun banyak tragedi-tragedi, terutama khususnya ada tragedi yang sedih ya dialami umat Islam. Umat Islam mendapatkan kekalahan, dan ini terjadi pada tahun ketiga pada bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah ya. Jadi ketika Nabi sudah 3 tahun di Mekah, ada perang, dan perang ini sebagai perang balas dendam. Karena ketika umat orang kafir itu kalah dalam perang Badar, maka dia ngatur strategi, dia minta sumbangan, dia ngumpulkan beberapa kendaraan waktu itu bukan tank, bukan pesawat, karena waktu itu hanya kuda, hanya unta, dan begitu jalan kaki, baju besi, itu disiapkan, minta donasi dan banyak. Bahkan di riwayat situ yang datang juga ribuan orang datang ke Mekah untuk membalas dendam atas kekalahan, datang ke Madinah dalam rangka membalas dendam atas kekalahannya pada perang Badar. Dan saat itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid, oleh Ikrimah bin Abi Jahal, oleh Abu Sofyan, begitu ya. Ini tiga-tiganya belum masuk Islam, ini masih kafir. Tapi Khalid bin Walid terkenal, dia mempunyai strategi atau taktik perang hebat dia. Makanya ketika perang Uhud terjadi, Khalid bin Walid ngatur, dia di belakang, sembunyi di balik gunung. Maka yang dikirim di perang Uhud, mungkin yang sudah pernah haji dan umroh, insyaallah sudah pasti akan nyampe di Gunung Uhud ya. Di situ ada makam Sayyidina Hamzah dan sebagainya. Maka disitulah perang. Maka Rasulullah mengatakan di atas ya, jangan turun sampai ada perintah. Nah, kemudian Khalid bin Walid saat itu masih kafir, maka dia ngatur strategi, yang dilepas hanya sebagian, tapi sebagian apalagi masih sembunyi di balik gunung. Makanya ketika perang berkecamuk karena kafir sedikit di bawah, ternyata saat itu ya otomatis kalah, dia lari tunggang langgang dan hartanya dibiarkan di situ. Kan semuanya menjadi harta, unta, kuda, kan begitu. Jadi kalau unta selain harganya mahal juga bisa dimakan, kalau kuda menjadi kendaraan. Terus kemudian setelah itu kalah,
yang umat Islam di atas merasa menang. Kalau merasa menang, turun dia sebagian. Tapi sebagian mengatakan jangan turun. Rasulullah mengatakan tunggu sampai ada perintah. Tapi umat Islam yang salah, dia mempunyai ijtihad tersendiri, mengatakan menang. Mungkin khawatir nggak dapat harga perang, harta rampasan perang begitu ya, ghanimah ya. Turun dia ngambil, nggak taunya yang di atas tinggal sedikit pasukan panah. Karena waktu pasukan panah di atas banyak, orang kafir nggak berani karena ditembak dari atas menggunakan panah. Maka ketika turun, barulah Khalid bin Walid dengan pasukannya yang di belakang gunung yang bersembunyi naik dia. Kemudian yang di atas hanya banyak dibunuh, dipukul mundur, kemudian bisa menguasai gunung Uhud di atas, sehingga disitulah Nabi Muhammad SAW saking sadisnya, dahsyatnya perang Uhud sampai Nabi pun giginya tanggal. Giginya Nabi tanggal copot begitu ya. Itu saking dahsyatnya dalam perang Uhud, dan Islam kalah di saat itu. Apa intinya? Karena tidak mengikuti atau tidak, ya mungkin dia mengambil ijtihad tersendiri, tidak menunggu perintah Nabi. Mestinya yang di atas jangan turun, tapi ya kita tidak bisa menyalahkan sahabat. Ya begitulah, kita kembali qaddarallah kan begitu ya. Tapi semuanya akan menjadi hikmah bagi kita sendiri. Apa intinya? Ya ikuti, taati. Menunggu ketika perintah turun silahkan. Jadi ibaratnya kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu itu akan ada malapetaka. Itu intinya yang kita bisa petik dari kejadian perang Uhud. Karena perang Uhud di sini 1000 pasukan katanya ya. 1000 pasukan, 100 pasukan menggunakan baju besi. Orang Quraisy itu terjadi 3000. Jadi 3000 melawan 1000. Umat Islam 1000. Yang dihadapi orang Quraisy, pasukan kafir waktu itu ada 3000. Jadi 3000 lawan 1000. Secara akal, hitung-hitungan tidak menang secara akal ya. Tapi tidak pada perang Khandaq. Perang Khandaq juga terjadi pada bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan kelima dari 5 Hijriah. 5 tahun Nabi hijrah di Madinah. Terjadi juga perang Khandaq, perang Parit. Saat itu Muslim berjumlah 3000 melawan kaum kafir yang berjumlah 10.000, 3 kali lipatnya lebih. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam. Karena umat Islam orang kafir tidak bisa masuk karena di sekitar Madinah digali parit yang besar. Jadi paritnya itu kuda tidak bisa naik, tidak bisa nyebrang. Karena di atas ditunggu semua, di bawah juga ada pasukan semua. Jadi akhirnya mereka nunggu di depan, sehingga mereka ada badai, sehingga mereka juga pulang dengan dengan ya kekalahan lah begitu. Terus kemudian berikutnya ada perang Hunain juga ya. Perang Hunain itu ada antara kota Mekah dan Taif, itu ada Hunain namanya di daerah situ. Yaitu pasukan Islam, lumayan Islam sudah makin bagus, makin berkembang. Saat itu pasukan Muslim jumlahnya 12.000 personel. Tapi yang dihadapi adalah 20.000 pasukan musuh. Banyak, semuanya peperangan yang terjadi bulan Syawal tidak imbang sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena kekuatan iman yang kuat menjadikan mereka semua alhamdulillah mendapatkan kemenangan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada perang Taif juga 8 Hijriah, dan juga pada bulan Syawal menjadi bulan berkah. Karena apa? Karena pada bulan Syawal inilah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi istri beliau yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu dinikahi oleh Nabi dan dipilih bulan Syawal sebagai bulan pernikahan beliau. Maka tidak heran pada bulan Syawal ini dijadikan oleh kita masyarakat secara umum menjadi bulan yang berkah dan bulan pernikahan. Jadi di KUA itu kalau udah Syawal banyak yang daftar pernikahan. Ya, kenapa? Karena memang ya begitu bulan berkah. Nabi menikahi bukan hanya dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi juga memilih Syawal menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah juga dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, juga diambil atau dipilih bulan Syawal. Ya, di sini ada Nabi SAW tazawwaja Ummu Salamah fi Syawal. Ini hadisnya ya, dari Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah pun yang menikah, yang mengatakan Rasulullah menikahiku
Dan juga sungguh Nabi Muhammad menikah dengan Ummu Salamah juga sama. Maksudnya di bulan Syawal itu dipilih untuk hari pernikahan beliau. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, juga ada hal yang menarik juga di bulan Syawal. Di sini juga lahir seorang imam al-muhaddis, imam yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga hadisnya ini kalau diceritakan oleh beliau maka hadisnya pasti sahih, kan begitu ya. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu lahir pada bulan Syawal. Bahkan wafatnya pun bulan Syawal Imam Bukhari. Dilahirkan 13 bulan Syawal dan meninggal pada tanggal 1 bulan Syawal. Imam Bukhari ini dikatakan juga lahirnya di Uzbekistan. Yang pertandingan bola kemarin ya, betul Uzbekistan. Jadi menang, masya Allah ya. Kenapa Uzbekistan menang? Gak tahu. Walaupun ya namanya hanya cerita-cerita aja. Mungkin mereka itu sebelum bertanding ziarah dulu ke makam Imam Bukhari begitu. Ya, tapi itulah sejarah hal yang terjadi bulan Syawal, dan alhamdulillah. Monggo silakan kita gunakan bulan Syawal ini dengan bulan yang baik, dengan penuh banyak ibadah. Ya, karena tetap apapun Syawal semuanya bulan yang diciptakan oleh Allah, semuanya baik, tapi tetap ada yang terbaik, kan begitu. Baik para hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, apa fikihnya ini? Kemarin terakhir begini ya. Terakhir tentang zikir beramai-ramai dan keutamanya. Kemarin sholat sudah selesai, kemudian setelah sholat kita zikir, maka ada zikir berjamaah, ada zikir beramai-ramai dengan suara yang lantang. Ini semua ada hadisnya. Jadi kita istighosahan, kita zikir bersama. Itu semuanya bukan tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, semuanya ada. Sebagaimana dalam hadis panjang, yaitu dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari ahli zikir. Jadi malaikat itu namanya, Allah menciptakan malaikat khusus dan dia keliling dia. Maka apabila para malaikat itu menemukan sekelompok, berarti bukan satu orang ini, sekelompok, berarti banyak orang yang berzikir, maka para malaikat itu saling memanggil, marilah kamu datang kepada apa yang kamu cari, sini-sini ngumpul-ngumpul. Dan mereka semuanya ngumpul, cari keliling di muka bumi ini. Ketika menemukan tempat zikir, maka yang lain memanggil, sini udah ketemukan, saya udah temu di sini. Sudah saya dapatkan apa yang kalian cari di sini-sini. Maka semua datang mereka, saya ngumpul. Maka setelah itu para malaikat menutupi majlis zikir itu dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Jadi mereka itu semuanya saling membentangkan sayap sampai ke langit nomor 1 dunia. Bukan majlis zikir, tidak hanya majlis yang kita wirid zikir, majlis taklim seperti ini pun dianggap majlis zikir. Kenapa? Karena sama-sama mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Setelah itu mereka begini ya, para malaikat majlis sayapnya sampai ke dunia langit 1. Kemudian Allah bertanya kepada mereka. Sebenarnya Allah mengetahui, kata hadis ini. Tapi ya Allah nanya aja, mengatakan apa yang dikatakan hamba-hambaku. Jadi kemudian bertanya, apa yang dikatakan hamba-hambaku? Maka malaikat menjawab, mereka bertasbih, mensucikanmu, bertakbir, mengagungkanmu, kemudian bertahmid, memujimu, memuliakanmu, ya Allah, kan begitu kata malaikat. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat aku, kata Allah. Malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau. Allah berkata, bagaimana jika mereka melihat aku? Maka para malaikat menjawab, andai mereka melihatmu, tentulah ibadah mereka lebih kuat, pengagungan mereka lebih hebat, tasbih mereka lebih banyak. Kemudian Allah berkata, apa yang mereka mohon kepadaku? Mereka minta apa, kan begitu ya? Maka malaikat menjawab, mereka memohon surgamu ya Allah. Kemudian berkata, apakah mereka pernah melihat surga, kata Allah.
Malaikat menjawab, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Maka Allah berkata, bagaimana jika mereka melihat surga? Mereka menjawab, andai mereka pernah melihat surga, pastilah mereka lebih bersemangat untuk mendapatkannya, lebih berusaha mencarinya, dan lebih hebat keinginannya. Maka Allah berkata, apa yang mereka mohonkan supaya dijauhkan? Mereka menjawab, mereka mohon dijauhkan dari neraka, ya Allah. Allah berkata, apakah mereka pernah melihat neraka? Mereka menjawab, demi Allah, mereka tidak pernah melihatnya. Allah juga berkata, bagaimana jika mereka pernah melihatnya? Maka malaikat menjawab, pastilah mereka lebih kuat untuk melarikan diri dari neraka dan lebih takut. Kemudian Allah berkata, aku persaksikan kepada kamu, malaikat maksudnya ya, bahwa aku telah mengampuni orang-orang yang berzikir itu. Alhamdulillah. Maka Allah mengatakan pada malaikat, saksikan mereka semuanya diampuni oleh Allah. Maka alhamdulillah, bersyukur kalau kita semua ya dijadikan oleh Allah, diberikan keringanan langkah untuk menuju masjid, ikut majlis taklim atau hadir istighosah, ikut majlis zikir, karena Allah sudah mengatakan langsung kepada malaikat, dan ini hadisnya sudah jelas. Yang ini hadisnya juga disebutkan oleh Imam Bukhari, Muslim, mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi ada lagi malaikat mengatakan, ya Allah, ada satu di antara mereka ini bukan golongan berzikir. Mereka datang karena ada satu keperluan saja. Jadi mereka datang bukan untuk zikir, karena ada perlu. Misalkan datang, ada tetangganya Pak Dullah misalkan. Datang, mau ngapain? Cari Pak Dullah di masjid. Hanya setelah cari Pak Dullah duduk sebentar, menyampaikan ada perlu hajat. Setelah itu pulang. Hanya kata malaikat, bagaimana ya Allah? Dia kan datang bukan untuk zikir, karena ada keperluan sama orang di dalam masjid itu atau dalam majelis itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka adalah teman duduk yang tidak menyusahkan teman duduknya. Jadi tetap dia mendapatkan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena berteman dengan orang yang ahli zikir, kan begitu. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya zikir, majlis tetap kita bisa melakukan mengikutinya, walaupun terkadang sangat berat untuk kita melaksanakannya. Tapi kalau kita sudah berhasil mengalahkan nafsu dan setan, dan kemudian tetap duduk istiqomah mengikuti kajian majlis zikir maupun majlis taklim, insyaallah kita dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan dalam hadis tersebut, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir beramai-ramai, monggo, semuanya ada dalilnya. Ya. Demikian bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah, taufik, maunah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tetap kita diberikan kesehatan, kemudian kita bisa tetap rutin istiqomah menghadiri kegiatan keagamaan Islam, baik zikir maupun majlis, dengan harapan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah majlis di masjid yang penuh berkah ini, ya Allah, kabulkan semua hajat kami, ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, tetap beribadah kepada Engkau. Dan kami juga mohon, ya Allah, bukan hanya kami, saudara-saudara kami juga dan anak-anak kami semuanya juga Engkau cabut nantinya dalam keadaan husnul khotimah, amin Allahumma rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa'alaikum wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.